Murabaha itu seperti beli putus, Dok. Kayak misal saya ini mau beli rumah tapi saya nggak ada duit. Saya bilang, Dok, bisa nggak beliin saya rumah ini? Misalnya harganya 5 miliar. Oke. Dokter bilang sama saya, oke, saya bayarin, tapi saya jual sama kamu 6 miliar ya. Itu kan ngambil untung? Iya, tapi kan jelas dari awal, ini jual beli. Oke. Dokter beliin saya rumah itu dengan 5 miliar, terus jual ke saya 6 miliar. Oke. Terus saya bilang, mungkin saya mungkin belum mampu untuk bayar cash, Dok. Bagaimana kalau saya cicil 10 bulan? Oke, deal lah di situ. Nah, itu boleh. Itu boleh? Boleh. Nah, itu jenis investasi yang pertama. Oke. Boleh bagi hasil, boleh beli putus dengan keuntungan. Tapi dari awal jelas akadnya jual beli. Nah, ada yang kedua, itu utang piutang. Jadi kita membantu mengutangkan orang lain. Waktu kita pemilik piutang ya. Nah, di sini dalam Islam kita nggak boleh ambil keuntungan. Tapi dia juga investasi. Tidak boleh ambil keuntungan. Ya, maksudnya kayak gimana, Pak Ustadz? Misal, saya pinjamin ke dokter uang 10 juta. Saya nggak boleh bilang, Dok, kembaliin 11 juta ya. Oh, kan sama aja. Tadi juga sama aja. Beda. Di situ memang ada produk. Di sini nggak ada produk. Di sini murni sebenarnya saya sedang membantu. Dokter mau pakai untuk kebutuhan pribadi atau bisnis, pokoknya kalau sudah akadnya utang piutang, kalau dalam Islam nggak boleh ngambil keuntungan. Di sini murni dia berhubungan dengan urusan akhirat nih, untuk mencari pahala. Nah, begitu. Jadi bagaimana? Contoh misalnya gini, Dok ya, kalau sebagai seorang Muslim itu ada hadis Nabi Muhammad SAW, siapa yang mengutangkan orang lain, maka dia akan dapat pahala setiap harinya senilai yang dia utangkan itu. Yang mengutangkan mendapatkan pahala. Ya, jadi misalnya gini, saya utangkan tadi 10 juta. 1 Januari saya pinjamkan ke dokter, jatuh temponya nanti 1 Februari. 1 Februari pada saat saya beri 10 juta itu, di hari itu mulai dicatat oleh malaikat, ya, dalam keyakinan orang Muslim, 10 juta sedekah. Seperti dia mengeluarkan 10 juta sedekah. Setiap harinya. Berarti investasinya 10 juta, tapi didapatkan pahalanya 310 juta. Karena 31 hari. Seperti itu. Kalau lewat dari akad kesepakatan balik uang itu, misalnya sudah 1 Februari, ternyata saya tanya, Dok, gimana utangnya? Oh, saya belum bisa bayar. Oke, saya kasih tenggang waktu ya, sampai 1 Maret. Nah, di bulan Februari itu jadi double. Jadi seperti saya sudah sedang bersedekah setiap hari 20 juta. Manfaat secara agama. Secara agama. Manfaat secara agama. Berarti sampai di sini saya bilang bahwa hutang itu bukan dosa. Hutang itu diperbolehkan dalam agama Islam. Iya. Karena kan itu membantu orang lain. Yang tidak diperbolehkan itu adalah mengambil bunga. Mengambil tambahan dari utang. Kalau mengambil tambahan dari investasi tadi boleh. Walaupun itu kesepakatan kita bersama. Walaupun itu kesepakatan bersama. Berarti kalau saya konkretin lagi, mohon maaf sebelumnya, yakin semua itu sudah terekam dengan baik? Oke, jangan sampai kita mengulang ya, karena ini Ustadznya aku senang banget. Berarti saya ulangin, kalau misalnya kita KPR itu riba. KPR akadnya kan tadi murabaha. Yang beli putus. Oh, kalau KPR itu dibayari oleh bank dulu? Iya, kan berarti itu diperbolehkan. Instansi atau individu, kalau dia membelikan dulu rumah atau dia membelikan dulu sebuah produk, kemudian dia bilang, ini saya beli dengan harga tadi rumah 5 miliar, tapi saya jual sama kamu 6 miliar ya. Dari awal akad jual beli. Berarti si bank ini kan bayarin dulu nih, habis itu baru kita bayar ke bank. Berarti itu bukan riba. Ya, tapi di sini sebentar. Kita harus lihat lagi, kembali kepada akad. Kenapa ada bank konvensional, ada bank syariah? Dalam Islam ada bank syariah, kan ada BSI dan yang lain, ini kan ada bank syariah. BSI kan sudah gabungan ya, dulunya ada bank Mandiri Syariah, ada bank BRI Syariah, nah digabunglah menjadi bank BSI gitu. Nah mereka perbedaannya dengan konven kalau dari sisi KPR misalnya, itu di akad. Nah kalau bank konven misalnya, membelikan rumah, dokter mau KPR rumah melalui bank A, bank konven misalnya, bukan bank syariah. Maka mereka akadnya adalah utang piutang. Jadi misalnya pihak bank mengutangkan uang 5 miliar, yang akan dibayar setiap bulan sekian, pengembaliannya misalnya setiap bulan 10 juta, dengan bunga 10% misalnya. Nah inilah yang membuat dia riba. Karena dia akadnya di utang. Kalau di bank syariah, dia ubah. Akadnya itu, pihak pertama perbankan ini membeli sebuah rumah, disebutkan produknya, dengan harga 5 miliar,
dijual kepada si fulan namanya dan KTP-nya dengan harga 6 miliar yang akan dicicil sekian bulan. Jadi keuntungan sudah masuk dalam kesepakatan akad itu. Bukan presentasi dok ya, dia udah langsung disebutin keuntungannya. Tapi kan ini kan cuma perbedaan bahasa aja Pak Ustadz. Ya, perbedaan bahasa bisa mengubah semua dok.